terdiri dari satu, ada teorema Pythagoras, ada bangun ruang sisi datar, ada statistik, ada peluang. Jadi ini akan dikombinasikan semuanya. Kita bahas satu persatu persiapan untuk mengikuti ulangan semester ya pada tahun ini, tahun 2021. Kita akan memulai, kita akan bahas. Sebuah gedung berukuran 40 meter dikali 25 meter dikali 15 meter, di mana jumlah maksimum peti kayu yang berukuran 1,5 meter dikali 1,25 meter dikali 0,5 meter yang dapat disimpan dalam gedung tersebut adalah jumlah maksimum peti. Baik, jadi kalau ini bangun ruang lah ya, kalau kita lihat dari soalnya. Yang pertama adalah tuliskan dulu ukuran gedung itu ya, 40 meter kali 25 meter kali 15 meter. Itulah isi atau volumenya. Ukuran petinya adalah 1,5 kali 1,25 kali 0,5. Tahap yang kedua ya adalah kita hitung volume atau muatan gedung tersebut, maka terdapatlah dia 40 dikali 25 dikali 15 ada 15.000 meter kubik. Itulah muatan dalam gedung tersebut. Jadi untuk mengetahuinya kita hitung ukuran peti tersebut. Peti yang akan dimasukkan itu berapa volumenya. Jadi 1,5 dikali 1,25 dikali 0,5, maka hasilnya 0,9375 meter kubik. Jumlah maksimumnya yang ketiga, maka yang ketiga adalah kita bandingkan volume gedung dibagi dengan volume peti. Volume gedung 15.000 meter kubik, volume dari peti itu 0,9375 meter kubik, maka volume maksimum jumlah peti yang bisa masuk ada 16.000 meter. Ada 16.000 ya. Oke, bagaimana? Mudah belajar? Jadi jumlah maksimum peti itu adalah 16.000 peti. Kita akan membahas yang kedua adalah ini mengenai sebuah lingkaran ya. Luas dua buah lingkaran 48 cm pangkat 2 dan 75 cm pangkat 2. Perbandingan jari-jari kedua lingkaran tersebut adalah, jadi di sini akan membandingkan jari-jarinya. Jadi kita mencari jari-jari dari kedua lingkaran tersebut. Maka yang pertama adalah luas lingkarannya kita tuliskan dulu. Setelah itu lingkaran kedua, baru yang kedua, hal yang kedua yang kita buat adalah kita bandingkan luas lingkaran dengan luas lingkaran 1 dan luas lingkaran 2. Tuliskan rumusnya, pi r kuadrat pangkat 2 dibandingkan dengan pi r yang kedua di pangkat 2. Pi-nya bisa hilang ya, maka tinggal masukkan 48, akar 48 banding akar 47. Jadi akar 48 itu 4 akar 3, sedangkan akar 75 itu 5 akar 3 ya. Diperoleh dari 16 dikali 3 berarti akar 16 berarti 4. 75 itu berarti 25 dikali 3. 25 dikali 3, kalau 25 kali 3 berarti akar 5, akar 25 5 kan 5 akar 3 gitu ya. Maka dapat kita tuliskan hasil perbandingannya. Jari-jarinya ini akar 3 dan akar 3 habis ya, maka di sini 4 berbanding. Ini mudah ya, tinggal diakarkan saja. Oke, mudah belajar. Soal yang berikutnya. Pada soal ini kita akan membahas masih bentuk dalam ruang ya. Keliling lantai sebuah ruangan adalah 24 meter dan tingginya 4 meter.
di mana biaya penembokan ke 4 dinding jika biaya per meter persegi itu 120.000 adalah, oke, yang pertama hitung kelilingnya dulu, tuliskan kelilingnya dulu ya. Kelilingnya itu kan 24 meter, kita kali 4 meter tingginya, maka hasilnya adalah 96 cm pangkat 2. Jadi yang ditembok itu kelilingnya 96 cm pangkat 2. Karena 1 meter perseginya itu 120.000, maka yang ketiga adalah tinggal kita kali 96 itu kita kali 120.000. Maka total biaya yang dibutuhkan adalah 11.520. 11.520.000 rupiah. Itulah biaya yang dibutuhkan ya. Mana? Kita masuk ke, oke, ini kita membahas apa ini? Ini adalah statistik ya. Ada nilai 5, nilai 6, 7, 8, 9, 10, di mana frekuensi adalah banyaknya nilai 5 itu ada 2, banyaknya nilai 6 itu 7, banyaknya nilai 7 itu 4, nilai 8 itu ada 5, nilai 9 itu ada 6 orang, nilai 10 itu ada 5. Berdasarkan data di atas, tentukan median, kuartil atas dan kuartil bawah. Apa itu median? Yang pertama adalah kita masuk ke median. Median itu ya, datanya itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dibagi 2, kan gitu ya. Jadi data itu kita bagi 2, dibagikan jadi 2 kelompok. Jumlahkan frekuensinya dulu. Frekuensinya ada berapa? 2 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5, 29. Maka mediannya dapat kita hitung 29, kita tambahin 1, baru kita bagi 2, itu adalah 15. Berarti nilainya adalah nilai tengahnya itu berada di urutan ke-15. Jadi kalau urutan ke-15 kita ya ini nilai 5-nya ada 2, 6-nya 7, 7-nya ada 4, 8-nya ada 5, 9-nya ada 6, 10-nya ada 5, maka dia urutan ke-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka ini di urutan ke-15, maka mediannya adalah 8. Ya kan? Mediannya. Setelah mediannya ketemu 8, berarti ini kita bagi 2 lagi yang di kiri. Berarti tadi ini ke-15, berarti ini 14 kan? 14 ini kita bagi 2, berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini genap, berarti di tengah-tengah ini. Nah, antara 6 dan 6, berarti 6 ditambah 6 dibagi 2. 6 tambah 6, 12 bagi 2. Maka itu yang disebut kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah 6. Kuartil atasnya sama lagi. Ini ke kanannya ini ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 dibagi 2 itu 7 kan? Ke sana 7. Berarti antara 7 dan 8. 7 dan 8 kan 9 ditambah 9. 9 ditambah 9 itu 18 dibagi 2 tetap 9. Jadi kuartil itu, supaya kita memahaminya, adalah kuartil itu kita bagi datanya menjadi 4 bagian sama banyak ya. Di sini ada berapa orang? Di sini ada 7. Di sini ada 7, di sini ada 7, di sini juga ada 7. Satu ini tidak punya kelompok sendiri, ya kan? 7 kali 4 ada 28, hanya mediannya. Oke, paham dengan mediannya? Kalau seperti ini, mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami yang disampaikan. Selanjutnya adalah apakah statistik atau ya, ini masih statistik, materinya statistik. Dalam kelas yang berjumlah 35 orang, rata-rata tinggi siswa putra 156, rata-rata tinggi siswa putri 126, rata-rata tinggi seluruh siswa 140. Tentukan berapa banyak siswa putra. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pertama kalian tuliskan dulu jumlah siswanya itu ada berapa? 35. Rata-rata putra, X putra 156, tuliskan. Rata-rata putri 128, rata-rata seluruhnya 140. Maka sifat yang kedua,
Yang kedua, kita tinggal kurangkan saja. Rata-rata seluruhnya dikurangi rata-rata putra berapa? 156 dikurangi 140 ada 16. Kemudian kita kurangkan rata-rata putri dengan rata-rata seluruhnya 12. Kemudian kita kali silangkan. Yang ketiga, kita perbandingkan 16 berbanding putra disilang jadinya ya, ini disilang ya, 12 untuk putra, 16 untuk putri. Itu syaratnya. Maka kita perbandingannya 3 berbanding 4. Setelah dapat 3 berbanding 4, maka akan dapat kita tentukan jumlah putra. Perbandingannya sudah ada. Banyak putra kan 3. 3 per 3 ditambah 4, 7 dikali jumlahnya seluruhnya 35. Maka ketemu hasilnya 15 siswa. Bagaimana? Mudah kan? Jadi banyak siswa pada kelas tersebut untuk putra 15 ya. Maka untuk putri dapat kita 4 per 7 dikali 35. 35 bagi 7 ada 5. Berarti 4 kali 5 20 siswa. Mudah kan? Terus semangat. Contoh berikutnya. Diketahui sebuah alas berbentuk persegi dengan panjang 10 cm jika volume limasnya 400 cm3, maka luas permukaan limas tersebut adalah, yang pertama kita gambarkan dulu sebuah segitiga, sebuah limas berbentuk persegi ya, di mana alasnya itu AB, BC, CD, AD 10 cm. Kemudian yang kedua, kita tuliskan volume limas adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Luas alasnya 10 kali 10 gitu kan. Volumenya 400. Ini tadi sepertiga. Berarti ini 400 kita kali 3. 1200 sama dengan 100 tinggi limas. Maka tinggi limas 12 cm. Tinggi limas ini 12 cm. Kita gambarkan ilustrasinya. T-nya 12, ini dapat dari 5 mana? CD, alasnya kan 10 dibagi 2. Jadi alasnya itu dibagi 2 berarti 5 kan? 5 ambil menjadi sebuah segitiga. Kalau ada sebuah segitiga begini, maka cari namanya teorema Pythagoras. Jadi guna teorema Pythagoras itu adalah dalam bangun ruang yang berbentuk segitiga siku-siku. Maka yang ditanya segitiga siku-siku, maka S pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2, T-nya ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 144, 5 pangkat 2 25, maka ketemulah ini sisi miringnya 169 atau akar 169 berarti 13. Maka dapatlah kita mendapatkan luas limas. Luas limas itu berapa? Ya kan? Luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alas tadi kan 10 kali 10. Lalu kita tambahin 4 dikali luas segitiga. Luas segitiga tadi udah ketemu. Segitiganya 13 gitu kan sisi miringnya. Maka alasnya AB kita kali dengan 13. 65 dikali setengah. Baru dikali 4. Maka lah ketemu 100 ditambah 260. Maka luas dari limas berbentuk persegi adalah 360 cm. Bagaimana? Mudah? Mengenai materinya. Selanjutnya adalah soal yang ke-7. Oke. Dari 25 tiket yang diberikan, nomor dengan angka 1 sampai 25 dipilih satu tiket secara acak. Peluang terpilihnya tiket bernomor angka kelipatan dari 5 atau 8 adalah, pertama kita tuliskan dulu kelipatan dari 5. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Kelipatan dari 8, 16, 24. Jadi kalau kita lihat ini nggak ada yang kelipatan 5 nggak ada di kelipatan 8 ya. Kelipatan 8 tidak ada di kelipatan 5. Artinya kelipatan 5 dan kelipatan 8 tidak ada hubungan, tidak ada irisan. Maka kedua, kita buat peluangnya masing-masing. Peluang kelipatan 5 N5, maka peluangnya sama dengan 5 dibagi jumlah seluruhnya tiket. Ada 25 berarti 5 per 25. Kemudian yang kelipatan 8 ada 3 berarti 3, kita buat peluangnya 3 per 25 sehingga masuk ke 3. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwasanya kelipatan 5 dan kelipatan 8 itu tidak memiliki irisan tapi berhubungan dalam satu tiket, maka dia menggunakan yang bebas ya, saling berhubungan.
P kelipatan 5 ditambah peluang kelipatan 8. 5 per 25 ditambah 3 per 25, maka dapatnya dia 8 per 25. Mudah memahami materi. Selanjutnya, 3 uang logam dilambungkan bersamaan sebanyak 32 kali. Frekuensi harapan muncul ketiga gambar adalah, yang pertama ya, angka 3, ini angkanya ada 2, gambarnya 1, angkanya 2, gambarnya 1, angka gambar, gambar angka-angka, gambar angka-angka, gambarnya 2, angka 3. Gambar dan gambar, kalau kita perhatikan, dia bintang adalah frekuensi munculnya harapan ketiganya gambar. Berarti hanya ada 1 ya. Jadi jumlah totalnya adalah ada 8. Jadi ada 8, maka untuk munculnya ketiga gambar berarti peluangnya adalah 1 per 8. 1 per 8, maka frekuensi harapan muncul itu, peluangnya itu kita kali banyak percobaan. Banyak percobaannya ada berapa? 32. Peluangnya 1 per 8, berarti 1 kali di 1/8 kali 32, maka totalnya adalah hanya 4 kali dari 32 kali. Ya, saja untuk peluang yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat semuanya. Salam sehat selalu. Ya, sekian dan terima kasih buat anak-anakku atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan buat di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga sukses ulangan semesternya.